Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki pertemuan kelima dan kali ini kita akan membahas model keempat SDLC yaitu V-model. Model V adalah model SDLC di mana eksekusi proses terjadi secara berurutan dalam bentuk V dan ini juga dikenal sebagai model verifikasi dan validasi. V-model adalah perpanjangan dari model waterfall dan didasarkan pada asosiasi terhadap pengujian dan untuk setiap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan ada fase pengujian yang terkait langsung. Ini adalah model yang sangat disiplin dan fase berikutnya dimulai hanya setelah menyelesaikan fase sebelumnya. Di dalam V-model, fase pengujian yang didesain dari fase pengembangan direncanakan secara paralel. Jadi, ada fase verifikasi di satu sisi V dan ada fase validasi di sisi lainnya. Fase pengkodean menggabungkan kedua sisi V tersebut. Ini adalah gambar yang mengilustrasikan fase yang berbeda dalam V model SDLC. Anda lihat bahwa ada tahap yang dikerjakan di sisi V sebelah kiri, yaitu berkaitan dengan requirement analysis dan acceptance test design, kemudian akan berkaitan dengan sistem desainnya setelah diuji, kemudian setelah didesain, kemudian diuji kembali hasil desain tersebut. Hasil desain itu kemudian akan jadi masukan untuk tahap arsitektur desain. Kemudian arsitektur desain juga adalah tahap ketiga dari setelah sistem desain. Kemudian tahap arsitektur ini kemudian lanjut ke tahap modul desain. Nah, setelah modul desain lalu ada unit test design. Kemudian di sisi yang sebelah kanannya juga ada acceptance testing dari hasil requirement tadi. Kemudian ada sistem testing dari hasil pengujian desain. Kemudian di sebelah kanannya ada integration testing dari hasil pengujian modul desain. Kemudian setelah berikutnya ada modul testing. Nah, modul desain dan modul testing nanti akan dikerjakan bersama-sama pada saat pengkodean. Secara garis besar, ini adalah tahap yang dikerjakan pada V-model. Kita jelaskan secara rinci satu persatu. Yang pertama adalah analisis kebutuhan sistem. Ini di sini gambarnya. Tahap ini menjelaskan dianggap sebagai fase pertama dalam V-model. Kemudian fase ini melibatkan detail komunikasi dengan pelanggan untuk memahami apa harapan dan keinginan pelanggan terhadap sistem. Kemudian ini adalah tahap yang harus dikelola dengan baik karena kebanyakan pelanggan tidak yakin terhadap apa yang diinginkannya. Kemudian tes penerimaan, perencanaan, desain dilakukan di tahap ini karena kebutuhan bisnis dapat digunakan sebagai masukan pengujian penerimaan. Maksudnya adalah setelah kita mengetahui apa kebutuhan sistem, maka dilakukan tes terhadap requirement tersebut. Kemudian setelah dites baru diterima hasil testingnya di tahap sisi sebelah kanan. Kemudian pada tahap desain, setelah kita mendapatkan identifikasi kebutuhan sistem dari pelanggan, maka berikutnya adalah merancang sistem secara lengkap. Kemudian desain sistem akan terdiri dari pemahaman dan merinci perangkat keras dan pengatur komunikasinya untuk produk yang akan dikembangkan. Kemudian rencana pengujian akan dikembangkan seiring dengan proses desain dan akan dilakukan tes. Itu dalam gambar dibuat seperti ini pada saat Anda mendesain sistem, lalu hasil desain itu dites atau diuji, kemudian setelah diuji lalu disampaikan ke tahap sisi sebelah kanan. Kemudian lalu desain arsitektur. Nah, spesifikasi arsitektur dibuat berdasarkan kemampuan teknis dan keuangan pada sistem yang
dikerjakan. Kemudian desain sistem dipecah-pecah lebih lanjut menjadi beberapa fungsi yang berbeda. Kemudian berdasarkan desain spesifikasi arsitektur itu didesain dengan mengacu kepada standar desain tingkat tinggi atau high level design atau disebut dengan HLD. Kemudian desain arsitektur juga mempertimbangkan transfer data dan komunikasi antara modul internal dengan dunia luar atau sistem lain. Dan ini dipahami sebagai cara mengolah data yang terkait dengan pihak lain. Dengan informasi ini, tes integrasi dapat dirancang dan dikomunikasikan selama tahap ini. Kita lihat desain arsitektur. Tahap yang ketiga, ini adalah tahap setelah desain. Setelah ada desain, berikutnya adalah merancang arsitektur. Setelah desain arsitektur ini hasilnya diberikan kepada modul desain. Jadi tidak ada jadi tesnya itu dari hasil tes desain. Jadi tes desain itu hasil dari tes desain menghasilkan masukan bagi arsitektur desain. Setelah itu arsitektur desain ini akan menghasilkan modul desain. Nah, lalu berikutnya adalah modul desain. Pada fase ini desain internal rinci untuk semua modul dibuat dan disebut sebagai desain tingkat rendah atau low level design atau LLD. Kemudian penting agar desain kompatibel dengan modul yang lain di dalam arsitektur sistem. Tes unit dalam bagian ini penting untuk menghilangkan kesalahan maksimum dan kesalahan pada tahap awal. Tes unit dapat dirancang pada tahap ini berdasarkan desain modul internal. Kita perhatikan desain modul tadi digambar. Pada desain modul, hasil tesnya itu didapat dari integration test design. Jadi pada tahap ini modul-modul sudah dianggap terintegrasi, lalu dites, kemudian hasilnya jadi inputan bagi modul desain. Nah, hasil dari modul desain ini kemudian diberikan untuk tahap coding dan juga untuk tahap test design. Kita lihat tahap codingnya. Oke, tahap coding. Tahap coding adalah tahap yang dikerjakan setelah fase desain, kemudian menentukan bahasa pemrograman yang paling cocok berdasarkan sistem dan syarat arsitektur, kemudian pengodaan dilakukan berdasarkan pedoman pengodaan standar, lalu kode melewati banyak ulasan kode dan dilakukan secara optimal untuk menghasilkan kinerja yang terbaik sebelum pembangunan sistem berakhir dan diletakkan di repositori. Nah, itu berikutnya adalah tahap validasi atau pengujian. Yang pertama adalah pengujian unit, tes unit yang dirancang dalam fase desain modul, kode dijalankan pada fase validasi. Pengujian unit adalah pengujian pada tingkat kode dan membantu menghilangkan bug di tahap awal meskipun cacat tidak semua ditemukan pada tahap ini. Kita lihat pengujian unit itu dalam gambar. Ini. Jadi setelah proses pengkodingan selesai dan dites hasil codingnya, lalu tiap modul itu dites di tahap sisi sebelah kanan validasi. Di tahap validasi ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pengujian tadi, kemudian pengujian integrasi. Dan integrasi ini dikaitkan dengan fase desain arsitektur, kemudian tes integrasi dilakukan untuk melihat apakah ada ketidakcocokan atau koeksistensi dan ketidakcocokan komunikasi antar modul internal dan dalam sistem. Kemudian pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan langsung pada saat fase desain sistem tadi di tahap kedua. Kemudian tes sistem memeriksa seluruh fungsi sistem dan komunikasi sistem di bawah pengembangan sistem eksternal. Yang ketiga, sebagian besar masalah perangkat lunak dan perangkat keras adalah masalah kompatibilitas atau kesesuaian. Dan hal ini dapat ditemukan setelah pelaksanaan pengujian sistem. Artinya jika ada
modul atau bagian sistem yang tidak kompatibel akan segera ditemukan solusinya segera pada saat pengujian. Lalu ada pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan dikaitkan dengan fase analisis kebutuhan bisnis dan melibatkan pengujian produk dilakukan pengguna. Jadi ini adalah pengujian yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian dalam tes penerimaan ini akan ditemukan apakah ada masalah kompatibilitas yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya, dalam hal ini adalah pengguna. Pengujian penerimaan juga dapat menemukan masalah non-fungsional seperti beban dan cacat kinerja dilakukan pengguna yang sebenarnya. Aplikasi V-model hampir sama dengan model waterfall karena kedua model tersebut dari tipe berurutan. Kemudian persyaratan harus sangat jelas sebelum proyek dimulai karena itu biasanya mahal untuk kembali membuat perubahan. Model ini digunakan dalam media medis bidang pengembangan sistemnya karena merupakan domain yang sangat disiplin. Jadi beberapa sumber mengatakan bahwa V-model lebih banyak digunakan untuk pengembangan sistem medis karena ini adalah model yang disiplin dan sangat berurutan alurnya. Ini adalah skenario yang sesuai untuk menggunakan V-model. Yang pertama, persyaratan sistem didefinisikan dengan baik, dokumentasi jelas dan diperbaiki, lalu definisi produk yang stabil, teknologi yang tidak dinamis dan dikawal dengan baik, lalu tidak ada persyaratan yang ambigu atau tidak terdefinisi, dan proyek ini adalah proyek yang singkat. Ini adalah keunggulan dan kekurangan V-model. Keunggulannya adalah mudah dipahami dan diterapkan. Kemudian yang kedua, kesederhanaan dari model ini membuatnya mudah untuk dikelola. Kerugiannya adalah ini adalah sistem yang tidak fleksibel terhadap perubahan. Kemudian keunggulannya yang pertama, V adalah model yang sangat disiplin dan sebuah fase akan dikerjakan setelah fase sebelumnya diselesaikan. Kemudian bekerja baik untuk proyek yang kecil dengan syarat yang jelas, kemudian sederhana dan mudah dimengerti, kemudian mudah dikelola karena dianggap sebagai model yang stabil. Kelemahannya adalah risiko dan ketidakpastian yang cukup tinggi, kemudian bukan model yang baik untuk sistem yang kompleks, kemudian model yang buruk dengan waktu yang lama dan berkelanjutan, kemudian tidak cocok untuk proyek di mana persyaratan dengan risiko perubahan yang cukup tinggi. Kemudian setelah aplikasi masuk tahap pengujian sulit untuk kembali dan mengubah fungsi. Dan jika ada perangkat lunak yang diperlukan terlambat, maka perangkat lunak tersebut tidak berfungsi selama siklus hidup. Demikianlah penjelasan mengenai V-model. Nah, selanjutnya Anda akan mengerjakan tugas 5. Tugas Anda minggu kelima ini adalah sama seperti minggu lalu, membuat resume paper publikasi internasional dengan model V. Anda boleh mencari sendiri papernya atau menggunakan paper-paper yang sudah saya siapkan di dalam Google Classroom. Tugas dikerjakan selama 1 minggu dan Anda kirimkan hasilnya sesuai dengan tenggat waktu masing-masing kelas. Kemudian gunakan format tugas resume paper yang telah saya siapkan dan saya mohon tidak ada keterlambatan pengiriman tugas. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di grup dan Google Classroom masing-masing kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.